Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marhamah. Saya dari program studi ekonomi syariah 5A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Teman-teman semua udah pada tahu belum apa itu pasar modal syariah? Kalau belum tahu, yuk simak bersama. Kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Adapun instrumen ruangan yang diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi convertible, dan berbagai produk turunan seperti opsi put atau call. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah menuntut adanya instrumen keuangan sebagai sarana pendukung. Instrumen keuangan syariah bisa diwujudkan ke dalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan seperti halnya lembaga pasar modal, sehingga keberadaan pasar modal syariah di Indonesia diharapkan akan menjadi media alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha disertori. Selanjutnya, pengertian pasar modal syariah. Secara umum, pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Mekanisme kegiatannya terutama mengenal emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berikutnya pelaku pasar modal syariah. Yang pertama ada pengawas pasar modal. Pengawas pasar modal berperan dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung dalam pasar uang. Struktur lembaga ini terletak di bawah Kementerian Keuangan. Yang kedua ada penyelenggara pasar modal. Lembaga yang menyediakan aktivitas pasar modal dengan membuat dan mengaturnya dalam sebuah regulasi. Yang ketiga ada perusahaan emiten. Pelaku pasar modal yaitu perusahaan emiten. Lembaga ini sebagai pemilik saham dan surat berharga untuk diperjualbelikan dalam bursa efek. Yang keempat ada investor atau pemilik modal. Para pelaku pasar modal yang utama sebab mereka aktif beraktivitas di bursa efek. Yang kelima ada penjamin emisi. Pihak yang bertugas dalam melakukan kontrak perjanjian bersama emiten dalam rangka melakukan penawaran atau membeli sisa efek tidak terjual. Selanjutnya fungsi pasar modal syariah. Yang pertama memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dan fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi para ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Berikutnya ada instrumen pasar modal syariah. Yang pertama ada saham syariah. Saham merupakan surat berharga yang menggambarkan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, ada obligasi syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32 DSN MUI 9/2002, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Oke teman-teman semua, mungkin batas ini aja pertemuan kita pada kali ini, pembahasan kita mengenai pasar modal syariah. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.